Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai masalah pada pola bilangan. Insyaallah nanti kalian akan mudah memahaminya apabila kalian tahu jenis masalahnya apa. Kalian harus bisa membedakan masalah di sini itu apakah bisa diselesaikan dengan menggunakan barisan aritmatika atau bisa diselesaikan dengan barisan geometri atau dengan cara lain atau dengan pola yang lain. Jadi tidak terpaku dengan satu cara. Kalian bisa mencari caranya sendiri, kemudian kalian bisa menggunakan cara yang sudah ada seperti itu. Intinya pahami dulu permasalahannya. Insyaallah kalian akan cepat bisa. Semangat mencoba, semangat berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada sesi ini. Kali ini mengenai permasalahan pola bilangan. Di sini untuk kasus 1, ini ada seorang pengusaha roti yang memasak hasil roti produksinya pada sebuah toko roti. Setiap minggunya mendapatkan penambahan permintaan. Pada minggu pertama memasok 1000 roti, minggu kedua 1100, minggu ketiga 1200, dan seterusnya sehingga mengikuti barisan aritmatika. Sehingga jelas di sini ada barisan aritmatika, penambahannya tetap, bedanya tetap, seperti itu. Sehingga kita lihat pada pertanyaan. Yang pertama adalah tentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Kemudian yang B, jika setiap roti mendapat keuntungan Rp350, tentukan keuntungan seluruhnya selama 10 minggu. Catatan buat kalian, untuk kasus atau permasalahan pola bilangan soal cerita ini, kalian harus memahami menggunakan cara barisan aritmatika atau menggunakan cara barisan geometri atau dengan cara pengamatan pola saja. Jadi tidak mesti harus menggunakan cara aritmatika, geometri, bisa juga menggunakan pengamatan pola, kalian sudah bisa menentukan penyelesaiannya. Oke. Khusus yang ini kita menggunakan cara barisan aritmatika karena sudah jelas polanya membentuk barisan aritmatika. Suku pertama yaitu minggu pertama 1000 roti, suku kedua yaitu 1100, suku ketiga adalah 1200 dan terus mengalami peningkatan yang tetap. Peningkatannya yaitu 100 sehingga B atau bedanya adalah 100. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Kita bisa menggunakan cara setengah natun atau SN sama dengan setengah N kurung buka A tambah UN. Kalian bisa menggunakan cara ini, tapi syaratnya kalian harus mencari tahu dulu U10-nya, yaitu minggu ke-10 ada berapa roti. Untuk kali ini kita akan menggunakan cara yang lain dulu, yaitu dengan cara SN sama dengan 1/2 kali N kurung buka 2A tambah N-1 kali B kurung tutup. Kemudian S10 sama dengan 1/2 kali 10 kurung buka 2 kali 1000 tambah 10 kurangi 1 kali 100. Sehingga ditemukan S10 atau jumlah pasokan roti selama 10 pekan sama dengan 14.500. Kemudian untuk pertanyaan yang B, berapa keuntungannya selama 10 minggu? Kita tinggal mengalihkan saja, yaitu 14.500 dikali 350 sama dengan Rp5.075.000. Catatan, untuk kasus kali ini kita menggunakan cara SN, yaitu yang setengah natun atau yang cukup panjang ini. Tidak menggunakan cara UN yaitu Ani Beautiful. Karena apa? Karena untuk kasus ini menentukan jumlah pasokan roti selama 10 minggu. Beda ketika pertanyaannya adalah berapa jumlah roti pada pekan ke-10, berarti pertanyaannya adalah pekan ke-10 saja atau minggu ke-10 saja. Sedangkan untuk pertanyaan ini jumlah pasokan roti selama 10 minggu, sehingga dari minggu pertama, kedua sampai dengan minggu ke-10 dijumlahkan semua, totalnya ada berapa. Sehingga ini menggunakan SN, tidak menggunakan UN.
Selanjutnya untuk kasus yang kedua. Oke, kita amati kasus yang kedua. Intinya kasus kedua adalah penataan kursi ya. Pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya mengalami penambahan terus-menerus sampai dengan baris ke-6 seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan banyaknya seluruh kursi pada gedung pertunjukan tersebut. Berarti kursinya supaya dijumlahkan semuanya, ya kan? Bagaimana caranya? Apakah menggunakan cara aritmatika? Apakah menggunakan cara geometri? Apakah dengan cara melihat polanya saja? Mari kita saksikan bersama-sama. Perhatikan di situ untuk baris pertama atau suku pertama 25, suku kedua 35, suku ketiga 50, suku keempat 70, sedangkan suku kelima dan suku keenam belum ada. Intinya baris kelima sama baris keenam belum ada. Kita perhatikan polanya tersebut, apakah membentuk pola geometri, apakah membentuk pola aritmatika, atau dengan pola yang lain. Kita lihat, dari 25 ke 35 nambah berapa? Nambah 10. 35 ke 50 nambah 15, 50 ke 70 nambah 20. Ternyata penambahannya tidak tetap, berarti tidak menggunakan aritmatika. Kemudian kita lihat apakah menggunakan geometri, jelas tidak, karena di sini penambahan. Kalau geometri itu menggunakan pengali atau rasio. Berarti kita dengan cara pola lain, yaitu dengan cara manual saja. Misalkan tadi dari suku pertama ke suku kedua nambah 10, 25 nambah 10, 35, 35 nambah 15, 50, 50 tambah 20, 70, otomatis untuk suku kelima atau baris kelima nambah 25, 70 tambah 25, 95, 95 nambah 30, 125. Sehingga untuk baris kelima ada 95 kursi, sedangkan baris keenam 125 kursi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya banyak seluruh kursi adalah 25 tambah 35 tambah 50 tambah 70 tambah 95 tambah 125 sama dengan 400 buah. Alhamdulillah kita sudah sampai kasus yang ketiga. Kita perhatikan untuk kasus yang ketiga ini, amuba akan membelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amuba, tentukan banyak amuba selama 2 jam. Oke, kita pada bagian penyelesaian. Ingat ya, tentukan banyak amuba selama 2 jam. 2 jam ini sama aja 120 menit. Nah, kita menentukan waktunya terlebih dahulu dalam bentuk menit. Kita dimulai dari menit ke 0. Ingat ya, kita harus mula-mula dari menit ke 0. Ini kan membelahnya setiap 15 menit, sehingga kita nambah 15 menit. Dari 0 nambah 15. Sehingga 15 nambah 15 30, 30 nambah 15 45, 45 nambah 15 60, 60 tambah 15 75, 75 nambah 15 90, 90 nambah 15 105, 105 nambah 15 120. Kenapa sampai 120? Karena pertanyaannya adalah tentukan banyak amuba selama 2 jam. Sehingga cukup sampai 120 menit atau 2 jam saja. Selanjutnya kita akan menentukan banyak amubanya ada berapa buah. Kan di situ keterangannya membelah diri menjadi 2, otomatis yang awalnya 1 jadi 2 bagian. Kita bagaimana cara mencarinya? Kalau membelah diri menjadi 2 sehingga kalikan 2 saja. Misalkan pada menit ke 0 awal mulanya itu ada 20 amuba, sehingga karena membelah menjadi 2 kalikan 2 menjadi 40. Selanjutnya 40 kali 2 80, 80 kali 2 160, 160 kali 2 320, 320 kali 2 640, dan seterusnya sampai dengan menit ke 120 menit, yaitu 5120 buah.
Kesimpulannya, banyak amuba selama 2 jam adalah 5120. Alhamdulillah kita sampai pada kasus yang terakhir atau kasus keempat. Di sini mengenai tali dipotong menjadi 6 ruas bagian. Potongan terpendek 6 cm dan potongan terpanjang adalah 192 cm. Jika perbandingan ruas tali panjangnya terurut sama, tentukan panjang tali ruas lainnya dan panjang tali semula. Selanjutnya kita ke bagian penyelesaian. Di sini menggunakan barisan bilangan geometri. Karena apa? Karena di situ terdapat keterangan perbandingan ruas tali yang panjangnya terurut sama, sehingga ada kata-kata perbandingan. Sehingga ini membentuk barisan bilangan geometri. Oke, ingat ya, tadi potongannya menjadi 6, kita potong menjadi 6. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Suku pertama itu yang terpendek, sedangkan suku 6 ada yang terpanjang. Suku pertama yang terpendek adalah 6 cm, sedangkan suku yang terpanjang adalah suku ke-6, yaitu 192 cm. Bagaimana cara menentukannya? Kita dengan cara perbandingan atau mengalihkan dengan cara rasionya. Kita cobakan dulu, misalkan kalikan 2, misalkan 6 kali 2, dan seterusnya. Apakah pas sampai dengan suku ke-6? Kita coba terlebih dahulu. 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 2, 48, 48 kali 2, 96, 96 kali 2, 192 cm. Ternyata pas, sehingga ini benar-benar membentuk barisan geometri dengan rasio 2. Apakah selalu dengan angka 2? Tidak mesti, bisa juga menggunakan angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Intinya menggunakan cara percobaan. Apakah bisa menggunakan cara yang lain? Cara geometri bisa. Kalian bisa menggunakan cara UN atau UN sama dengan AR pangkat N-1. Ya, untuk kasus ini bisa menggunakan cara AR pangkat N-1 atau A kali R pangkat N-1. Ya, itu kalian bisa coba sendiri. Tapi kali ini saya merekomendasikan menggunakan cara percobaan tersebut, yaitu dengan cara pengalinya atau rasionya. Bisa kalikan 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita menentukan akhirnya, yaitu panjang ruas tali lainnya, yaitu 6, 12, 24, 48, 96, dan 192. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa panjang tali semula? Berarti kalau panjang tali semula, kita menjumlahkan potongan tali tersebut, yaitu 6 tambah 12, tambah 24, tambah 48, tambah 96, tambah 192, sama dengan 378 cm.